Alkitab nggak perlu ditranslate. Pakai bahasa ibu kamu ada, bahasa Batak ada, bahasa Sunda ada Alkitabnya. Ya kan, bahasa Jawa ada. Baca, gampang dimengerti, bisa tahu, nggak perlu lagi ditipu-tipu Matius 3 ayat 2 apa isinya, nggak usah baca sendiri, ngerti sendiri. Misalkan gitu. Jadi ya kesalahan kita juga Pak, kita nggak bisa lepas tangan, kita nggak bisa ngerubah dunia, tapi kita bisa rubah diri sendiri untuk kebaikan. Nanti biar dunia melihat terang dari diri kita. Bukan kita berharap dunia jadi terang, sementara kita masih gelap. Mungkin gitu Pak Santiama. Ya Bung, silakan Bung, Tabanuku. Terkait Galarua ini udah mungkin sudah sekitar 20 saya ikutin masyarakat luas Pak. Nah, saya melihat dari sisi keanggotaan ya, membership. Dibikin simple ya, sebisa mungkin dibikin simple, tidak perlu ada aturan seperti macam uang iuran. Tapi kewajiban seminim mungkin yang meringankan, misalkan bisa dari masyarakat umum yang bersimpati Rp5.000 saja satu bulan. Bayangkan kalau membesar menjadi 1 juta Pak, itu bisa 5 miliar satu bulan. Jadi targetnya jangan yang target besar, tapi yang target kecil itu untuk iuran. Kemudian untuk aksinya Pak, memang udah harus bergerak. Yang ini kita lihat kan memang ide untuk menaruh bunga di PGI ya, itu salah satu aksi yang sebulan lalu atau 2 bulan lalu itu yang Kementerian Agama itu juga menjadi satu aksi. Cuman gelombang masanya belum banyak. Nah kalau makin sering Galarua ini beraksi, saya yakin mata masyarakat luas akan melihat dan bersimpati bukan hanya dengan Rp5.000 per bulan, tapi juga dengan dirinya, kehadirannya. Selama tetap di jalan aturan yang Pak Santiamer bilang, kita tidak akan melanggar hukum. Ya kan, selalu menuruti aturan hukum yang berlaku. Selama di situ realnya, saya rasa akan makin banyak dukungan yang datang ke Galarua, Pak. Nah ini memang kerja berat Pak Santiamer, Pak Puteh, Bu Linda, Pak Jenderal Tobing. Nah, kalau dukungan masyarakat makin banyak dan kemudian konsisten ya pemikiran dan target tujuannya, saya rasa makin besar, makin dilihatlah oleh pemerintah atau rejim yang berkuasa untuk kedepannya. Nah, itu untuk Galarua Pak. Tapi ini menarik tadi Pak Robert, Pak Suara Kebenaran. Saya hampir setiap hari Pak mendengarkan channelnya Christian Prince ya live. Itu bagus tuh untuk kita dengarkan. Memang dia dalam bahasa Inggris. Masyarakat Indonesia bahkan jangan sungkan untuk dengar, walaupun bahkan bisa jadi belajar tuh banyak-banyak kata yang bisa diserap di situ, bahasa Inggrisnya jadi bisa lebih bagus ya untuk mendengarkan. Tapi intinya dari Christian Prince itu banyak hal yang bukan pengetahuan kita jadi kita ketahui Pak. Karena dia orang Arab asli, dia berbicara bahasa Arab, dia mengerti kitab yang diyakini oleh orang Arab, sehingga dia tahu isinya, dia membagikan ke masyarakat lewat YouTube channelnya itu untuk kita jadi mengerti. Nah teman-teman semua di Indonesia, saya nggak bilang agama kalian apa, tapi siapapun yang ingin belajar silakan dengarkan, bagus, sangat bagus, kita jadi mengerti. Nah yang kasihan, yang menutup diri, hanya asal percaya, sudah tidak ngerti. Ibaratnya saya percaya sama Presiden Macron, Prancis, ya kan, saya lulukan dia. Tapi yang saya lihat beritanya berita bahasa Prancis, saya nggak ngerti bahasa Prancis. Sementara orang tua saya bilang Macron udah the best deh, lu ikutin aja Macron, ya kan. Lah, begitu saya bertumbuh loh, bahasa Prancis saya nggak bisa, tapi saya jadi sangat-sangat mendewakan Macron. Nggak taunya Macron ada kesalahan, ada ngawurnya, ada nggak bagusnya. Nah ini yang repot kalau kita udah dewasa dari kecil diempanin dengan bukan bahasa kita, seakan-akan si Macron hebat, bukan bahasa Perancis, tapi begitu besar, ya kita ngikutin langkah Macron ternyata banyak salahnya. Ini yang sayang. Makanya sekarang bersyukur kita ada era internet terbuka ini, langsung Google cari tahu sendiri. Kebenaran itu bisa gampang udah dicari. Asal benar-benar sumbernya yang kredibel ya. Dan ini kan banyak semuanya sekarang.
Nah, intinya Pak, yang terakhir saya mau koreksi untuk masyarakat Kristen ini sendiri Pak. Yang jangan ngaku hamba Tuhan deh kalau nggak benar-benar berjalan sesuai yang Tuhan Yesus mau. Jangan jadi kutuk untuk kamu dan keturunanmu ya. Itu jangan. Nah ini kita udah bisa lihat perbandingan yang ada ya, seperti Om Gilo itu tinggalkan itu. Itu udah bukan hamba Tuhan dia, hamba uang. Nah orang Kristen ini kenapa kita lihat Indonesia selalu gini? Saya malah bisa salahin dirinya ke hamba-hamba yang mengaku hamba-hamba Tuhan di Indonesia ini. Di mana buah kalian, ya kan? Di saat ini ladang sudah menguning, di saat kalian harus memanen, tapi malah kalian meninggalkan ladang dan memperkaya diri. Nah ini kesalahan kalian nih. Indonesia tetap seperti ini. Tapi terbantukan, Tuhan tetap terbantukan ada suara-suara masyarakat yang mau bersuara, bisa melihat kebenaran. Contohnya di channel Zoom ini. Nah kita harus berani sekarang untuk menyatakan kebenaran. Bilang apa adanya. Ya kan? Suruh baca Alkitab. Alkitab nggak perlu ditranslate. Pakai bahasa ibu kamu ada, bahasa Batak ada, bahasa Sunda ada Alkitabnya. Ya kan, bahasa Jawa ada. Baca, gampang dimengerti, bisa tahu, nggak perlu lagi ditipu-tipu Matius 3 ayat 2 apa isinya, nggak usah baca sendiri, ngerti sendiri. Misalkan gitu. Jadi ya kesalahan kita juga Pak, kita nggak bisa lepas tangan, kita nggak bisa ngerubah dunia, tapi kita bisa rubah diri sendiri untuk kebaikan. Nanti biar dunia melihat terang dari diri kita. Bukan kita berharap dunia jadi terang sementara kita masih gelap. Mungkin gitu Pak Santiam. Ya, betul itu Ya, Pak Beta Maluku. Jadi apa? Thank you Pak Beta Maluku, terima kasih masukannya. Ya. Sebenarnya strategi kita untuk pendanaan kita sudah diarahin oleh kebenaran beberapa kali, kita udah tampung dan itu lebih menarik Pak ya. Karena itu akan ada kelipatan-kelipatan. Cuman masalahnya kalau legal kita belum selesai, kita belum berani Pak. Karena itu mengumpulkan uang masyarakat, kita punya resiko lain. Karena Galarua ini belum terbentuk aja udah dihalangin Pak. Mereka udah lihat gerak-gerak kita ini ada Pak. Iya. Memang itu kelemahan kita ya Pak, kelemahan kita karena kita terlalu terbuka juga di Zoom ini sehingga bisa digambarkan. Tapi nggak apa-apa, ada strategi lain yang kita nggak perlu ungkap sini untuk mencapai tujuan. Banyak jalan. Makanya strategi Pak Suara Kebenaran itu kami resap banget Pak, karena kami resap banget. Makanya akhirnya kami buka, kita buat ininya dulu, yayasan dulu. Jadi itu kita timbang semua itu. Jadi yang Pak Beta sebutkan ini adalah rincian semua yang kami tangkap dari Pak Suara Kebenaran. Makanya di yayasan inilah semua nanti bergerak. Jadi Galarua itu hanya eksekutor aja Pak. Demikian Pak Beta. Tapi dalam hal ini mengenai legalitas, kenapa kita kemudian kartu harus bagus supaya begini. Sebelum legalitas itu ada, kartu tidak boleh dibagi dulu. Nanti kan orang yang ini yang kita masuk ke kita kan via digital semua, kita tidak kenal secara personal. Begitu kita sudah kirim kartu kita ke mereka, mereka kan bisa buat macam-macam. Contohnya lah di Zoom kita cerita baik-baik. Taunya sudah ada yang menyebut lalilulola kan? Jadi mereka bisa samar segala macam Pak. Dan makanya kalau yang menurut Pak Paul, kita tetap harus berhati-hati. Kita harus, makanya kenapa harus ada kode pin rahasia di dalam setiap kartu itu hasil seleksi. Setiap informasi data yang diserap oleh Ibu Novita Poli nanti dianalisa oleh Owen di Bandung. Setelah itu baru dimasukkan ke kartu yang sekarang sedang disetting sempurna oleh Pak Owen. Jadi Pak Beta, saran Pak Beta itu adalah saringan yang kami terima semua dari Pak Suara Kebenaran. Percayalah pekerjaan ini nggak gampang karena kita baru memulai aja, kita sudah dihambat. Karena dampak dari Zoom ini benar ada Pak, benar-benar nyata. Ya mereka nggak bisa pungkirin, ini jadi tontonan.
Kalau saya mungkin kalau jual hasil panen saya ditimbang 1 ton, 2 ton, jadi saya jualnya berton-ton. Tapi kalau di Zoom ini lain Pak, jadi tontonan para pejabat, tontonan para departemen yang terkait. Tadi siang saya keluarin, Galarua kalau mau kami terima, udah Galarua urus itu anak-anak pang di setiap lampu merah. Anak pang yang naik sepeda motor, rame-rame bawa sampah kemana-mana. Saya ditawarin begitu. Kalau kalian mau fokus ke situ, cepat kami urus. Tapi saya kan nggak boleh begitu. Jangan gara-gara kita urus satu anak pang ini, tapi goal kita yang begitu besar yang kita mau kerjakan terhambat. Saya bilang kalau anak pang itu seharusnya Departemen Sosial. Karena mereka punya anggaran dari negara. Karena kita kalau mengadopsi anak-anak pang ini nggak gampang. Mereka sudah kena bebas, seks bebas, narkoba, kehidupan macam-macam ya. Mandi aja mereka sebulan nggak mandi, di jalan terus. Saya bilang begitu, marah-marah ke saya. Tapi itulah tantangan kita Pak. Saya yakin kita tetap bisa jalan. Ini masalah perjuangan kita karena masih ada pejabat yang baik Pak. Masih ada pejabat baik, masih ada aparatur negara yang pro ke kita. Buktinya di sini hari ini ada satu dokter kepresidenan, juga ada di link kita ini. Pak Freddy itu dokter kepresidenan. Jadi kenapa beliau juga tertarik sama kita? Ya sedikit banyak beliau kan akan bisa juga cerita. Tapi kayak ke Pak Luhut Binsar Panjaitan juga saya sudah suratin. Sudah diterima surat kita, saya lagi ajukan proposalnya. Jadi di sela-sela kita terhambat, kita kan bisa menerobos Pak. Memang kadang-kadang di satu bendungan besar, bendungan itu bisa ambruk Pak, hanya 1 titik bocor air, dibiarin, tiba-tiba sudah tidak tertahan lagi Pak. Bendungan itu kita gempur Pak dengan Galarua Pak, roboh tuh bendungan. Tuhan Yesus berkati Pak. Beta. Iya. Pak Putri tadi mengenai anak pang itu Pak, itu bisa dikomunikasikan dengan internal Galarua Pak, mungkin dengan jaringan yang ada bisa dibantu juga. Itu memang perlu SDM dan sumber dana ya, tapi paling nggak ada perhatian juga, tawaran itu bagus, itu kan itu juga bagian dari pelayanan ya, anak-anak yang tersingkir, apapun itu masalah drugs atau broken home atau seks bebas, tapi itu perlu juga dibantu Pak, misalkan bisa dibicarakan di dalam internal. Tapi gini, intinya Galarua ini yang saya lihat harusnya seperti ini. Ya. Bukan rencana kerja, tapi hasil kerja. Begitu hasil masyarakat umum lihat Pak, itu otomatis semua akan mau bergabung, mau mengambil bagian baik uang dan dirinya. Iya. Hasil kerjanya yang kita lihat. Pak Putih, saya tambahkan ya, memang betul ya, dari hasil kerja itu kita bisa melihat dan masyarakat bisa melihat. Cuman juga bagaimana ada hasil kerja kalau memang dari awal itu dihalang-halangin, karena memang inilah yang kita tuntut. Ketidakadilan hukum di Indonesia, karena Galarua ini kan mereka melihat warna-warna yang masuk itu sebagai apa, dan apalagi tadi dijelaskan oleh Pak Putih mengenai adanya nama-nama yang mungkin alergi bagi mereka untuk jadi kita juga alert dengan itu Pak. Jadi ya memang ya baik masukan daripada Beta Maluku itu ya kita memang tangkap itu. Memang tujuan-tujuan kita ke sana. Cuman memang kita menginginkan supaya ini legalitasnya sudah ada dulu. Baru kita ya memang untuk memulai, karena tanpa legalitas agak sulit. Jadi yang harus diterobos ini adalah kenapa yang lain-lain dipermudah untuk mendapatkan izin. Sedangkan Galarua ini, nah ini tuntutan-tuntutan kita yang menjadi fokus. Jadi nggak bisa diberlakukan seperti itu. Indonesia ini harus adil terhadap apapun. Ini kan halangan-halangannya yang saya sudah mengantisipasi itu Pak. Karena warna daripada ini. Tapi kalau kita tidak suarakan, kita tidak berani untuk menyampaikan kebenaran itu, ya siapa lagi? Jadi saya yakin sekali kita semua sama di sini. Baik Pak Santiamer, Suara Kebenaran, Beta Maluku, kita Pak Putih. Jadi itulah tujuan kita di sini. Tanpa ada rasa takut, karena tuntutan kita bukan untuk makar dan menggulingkan pemerintah, tapi keadilan itu. Kalau yang lain gampang kok, masa Galarua itu dipersulit cuma karena nama-nama yang kita setujui. Ini nggak boleh itu. Harus didobrak. Terima kasih.
Iya Pak, Iya. hari Selasa surat terbuka Galarua untuk Presiden sudah kita tayangkan Pak. Amin. Hari Senin sudah selesai, nanti saya kirim ke otoritas yang ada di Zoom ini, kalau disetujui, itu kita akan buat surat terbuka. Galarua buat surat terbuka untuk Presiden, karena dipersulit di case Bang Pol. Ya, itu Jadi perlu Pak. kita sebenarnya rekan-rekan yang sudah tergabung, yang bisa komunikasi kita di hotline, sarannya baik-baik sekali. Jadi ini nggak boleh dimain-main. Ini kan ada oknum kadrun ini yang Betul menghalangi. itu Pak. Cuman mereka ada di semua lini. Yes. Ya, di semua lini. Makanya caranya supaya kita lolos, seperti saya bilang tadi, satu titik jarum aja. Mulai di bendungan itu ada air, kalau dibiarin terbongkar itu. Jadi kita terus cari celah Pak, di mana kita bisa terobos. Demikian Pak. Percayalah, rencana Tuhan bagi kita semua untuk Indonesia lebih baik lagi, nggak pernah gagal Pak. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Oke, ya memang diskusi yang luar biasa Pak ya. Jadi kita diperkaya dengan informasi-informasi terkini, analisa kita dipertajam dan tidak berhenti di situ. Bagaimana kita berkontribusi untuk merubah situasi menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua masyarakat memperoleh manfaatnya sekecil apapun itu. Kita adalah garam dan terang. Jadi saya mohon Pak Rob Putih, kita menutup perjumpaan kita ini Pak ya, dan doa sekaligus berkat Pak Putih. Silakan Pak. Teman-teman yang tergabung dalam diaspora Indonesia di 139 negara, mari kita juga dukung Pak Junias, Brigjen Junias Lumban Tobing yang akan dipilih menjadi otoritas untuk membentuk suatu pertemuan global di Bali pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2022 yang dihadiri oleh 220 negara. Saya yakin kalau Tuhan pilih Pak Tobing yang merupakan guru kita bersama di sini, ada maksud Tuhan supaya otoritas di Zoom kita ini juga mendapat hadiah Nobel. Ya, jadi ini semua tidak ada yang kebetulan, settingnya cantik. Mari kita berdoa.